Sifat dan elemen dasar akuntansi. Yang pertama ada accounting entity. Dalam menyusun informasi akuntansi, yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entity atau lembaga, unit organisasi tertentu yang harus jelas sebagai suatu entity yang terpisah dari badan atau entity yang lain. Yang kedua ada going concern. Dalam menyusun atau dalam memahami laporan keuangan itu harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Tidak ada sama sekali asumsi bahwa perusahaan atau usaha ini itu akan bubar. Tapi yang menjadi fokus bukanlah seterusnya, tapi prinsip ini yang menjadi dasar bagi kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada measurement, yaitu sebagai alat pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban beserta perubahannya yang terjadi akibat operasi perusahaan. Yang keempat ada time period, laporan keuangan yang menyajikan informasi untuk suatu unit tertentu, tanggal tertentu, atau periode tertentu. Selanjutnya ada yang kelima itu monetary unit, yaitu pengukuran yang dipakai dalam akuntansi dalam bentuk moneter atau uang. Yang keenam ada accrual. Accrual ini itu penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi telah dilakukan atau tidak. Penentunya itu bukan keterlibatan kas, tapi berdasarkan pada faktor legal. Apakah memang sudah merupakan hak atau kewajiban perusahaan atau belum. Yang ketujuh ada exchange price, yaitu nilai yang terdapat pada laporan keuangan, umumnya berdasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan bargaining antara pembeli atau penjual. Yang ke-8 ada approximation, yaitu dalam akuntansi itu tidak dapat dihindari penafsiran-penafsiran, baik nilai, harga, umur, jumlah penyisihan, harga ragu, kerugian, dan sebagainya. Misalnya taksiran umum aset, taksiran harga persediaan, harga surat berharga, penyisihan piutang ragu, dan lain sebagainya. Yang ke-9 ada general purpose, yaitu informasi yang disajikan dalam keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan. Ditunjukkan itu tuh untuk pemakai secara umum, bukan pemakaian khusus. Dan yang terakhir ada judgment, yaitu dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan atas keahlian atau pengalaman yang dimilikinya. Misal, judgment tentang memilih standar akuntan LIFO atau FIFO, metode garis lurus, atau double declining, klasifikasi, perkiraan, dan sebagainya. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi sebagai dasar yang sangat penting dalam memahami proses kelahiran laporan keuangan. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi itu memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya. Kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Transaksi atau bukti. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan atau kekayaan, utang, modal, dan hasil usaha perusahaan atau lembaga. Kejadian yang terjadi dalam perusahaan yang tidak mempengaruhi posisi harta, utang, modal, dan hasil usaha perusahaan bukan merupakan transaksi yang dicatat dalam akuntansi. Kejadian yang dicatat dan dibukukan hanya kejadian yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengubah posisi harta, kewajiban modal, pendapatan, dan biaya. Setiap transaksi harus mempunyai bukti atau evidence.
Selanjutnya buku besar. Buku besar sering juga disebut perkiraan, akun, item, pos, dan lain-lain. Buku ini merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Jadi, seluruh jurnal dimasukkan ke dalam buku besar dengan cara memindah bukukan jurnal atau posting ke buku besar tadi. Selanjutnya, buku harian jurnal. Dalam sistem akuntansi Amerika, pencatatan transaksi itu dilakukan ke buku yang disebut jurnal, dan buku jurnal ini sekaligus telah dilakukan penggolongan, mana yang dikelompokkan sebagai yang mempengaruhi perkiraan debit dan mana yang akan perkiraan sebelah kredit, sehingga buku harian dan jurnal digabungkan dalam satu buku yang disebut jurnal. Dalam menggunakan jurnal ini, perusahaan dapat menempuh dua cara. Yang pertama, perusahaan hanya memiliki satu jurnal yang disebut general journal. Dalam sistem ini, semua transaksi dimasukkan ke satu buku jurnal itu saja. Yang kedua, ada jurnal khusus dan ada jurnal umum. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan utama. Pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungkan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba rugi perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Di sini itu dimuat sumber dan penggunaan kas perusahaan selama satu periode. Ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar dibagi dalam kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, kegiatan operasi, yaitu kas yang berasal dari transaksi operasional yang mempengaruhi laba rugi, aktiva, dan utang lancar. Yang kedua, kerugian investasi, yaitu kas yang berasal dari kegiatan investasi seperti penambahan aktiva tetap atau penjualannya. Dan yang ketiga, kegiatan keuangan, yaitu kas yang berasal dari penerimaan dana dari utang, modal jangka panjang, pembayaran dividen, dan sebagainya. Orang sering memberikan jenis laporan keuangan lain seperti yang pertama, daftar laba ditahan atau retained earning statement. Yang kedua, daftar penambahan modal atau capital statement. Dan yang ketiga, daftar perhitungan harga pokok atau cost of good manufacture statement, dan lain-lain. Selanjutnya ada neraca lajuan atau worksheet. Untuk menyusun laporan keuangan, biasanya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan tadi dipakai neraca lajuan. Neraca lajuan mempunyai beberapa lajuan yang masing-masingnya dipakai, yaitu ada yang 8 lajuan, 10, dan 12 lajuan yang masing-masing berisi 2 lajuan. Kesimpulannya, sifat dasar akuntansi adalah seperangkat prinsip dan karakteristik yang menjamin informasi keuangan yang dihasilkan bersifat relevan, andal, dan dapat diverifikasi dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Akuntansi mencatat kejadian ekonomi secara objektif, menggunakan satuan moneter, bersifat historis, dan tunduk pada prinsip kehati-hatian serta profesionalisme. Namun akuntansi juga tidak lepas dari pengaruh ideologi dan kepentingan pemakainya, sehingga informasi yang dihasilkan dapat mempengaruhi perilaku para penggunanya. Thank you very much.